Selamat malam. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi DNS, web server, dan juga mail server pada Linux, khususnya pada Ubuntu. Langsung saja, pertama kita masuk ke terminal, lalu kita masuk ke root. Nah, pertama kita akan mempelajari bagaimana cara konfigurasi DNS. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal Bind 9. Oke, jika sudah, pada konfigurasi DNS ini kita akan memerlukan banyak konfigurasi dengan setting IP komputer kita. Jadi, pastikan kita mengetahui terlebih dahulu IP dari komputer kita. Nah, di sini ini merupakan IP dari komputer kita. Kita copy saja langsung. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke etc bin. Bin. Di dalamnya terdapat file dengan nama name.conf.local. Kita edit file ini. Kita dapat menggunakan editor langsung pada teks dengan command gedit atau nano atau yang lainnya. Kita edit. Nah, jika kita pertama kali masuk pada file ini akan awalnya hanya kosong. Hanya terdapat ini, komen-komen ini saja. Selanjutnya kita tambahkan nama DNS yang akan kita gunakan untuk konfigurasi kali ini. Di sini saya akan menggunakan DNS yaitu verdanga.com. Kita langsung saja tambahkan seperti ini. Jadi zone ini merupakan nama DNS dan ini merupakan reverse-nya. Reverse-nya ini merupakan kebalikan dari IP yang sudah kita cek tadi. Tadi kan IP kita itu 10.02.15. Jadi kita tulis terbalik dari belakang dengan menghapus nomor IP terakhir. Jadi 2010, sisanya seperti ini. Setelah itu kita simpan konfigurasi ini dengan mengarahkan ke var case bin dan kita beri nama db.verdanga dan untuk reverse-nya kita beri nama db10. Jika sudah, kita kembali. Lalu kita stop geditnya. Setelah itu kita buat file konfigurasi sesuai dengan zone yang tadi kita sudah buat. Kita langsung saja edit atau kita masuk dulu var case bin. Nah, di sini kita buat dua buah file yaitu db.verdanga dan db.10 seperti di konfigurasi sebelumnya. Nah, kebetulan di sini karena saya sudah membuat dua file tersebut, kita bisa langsung edit saja. Untuk membuat filenya kalian bisa dengan cara seperti ini, db.verdanga. Karena kita sudah membuatnya, kita langsung saja kita edit. Nah, setelah itu kita tambahkan seperti ini. Jadi kita set IP dari DNS ini mengarah ke IP kita sendiri atau ke lokal kita. Setelah itu kita buat terlebih dahulu db.10-nya, lalu kita edit. Nah, kita tambahkan seperti ini. Hampir sama, tetapi yang membedakan di sini adalah jika tadi di sini merupakan IP kita, di sini kita masukkan nama DNS yang akan kita gunakan. Yang harus kalian perhatikan juga, angka 15 di sini merupakan angka terakhir dari IP kita. Tadi kan IP kita 10.0.10.15. 2.15. Nah, kita ambil angka terakhirnya. Lalu kita masukkan DNS yang akan kita gunakan nantinya. Di sini sebagai contoh saya menggunakan www.verdanga.com dan mailverdanga.com. Oke, sudah. Ada yang sedikit terlupa tadi, kita juga akan membuat
satu file untuk virtual domain. Jadi virtual domain itu nanti domain tersebut akan mengarah ke domain utama kita, yaitu verdanga.com. Jadi seperti kita menyewakan sebuah domain untuk perusahaan lain. So, kita lihat ulang dari sini. Untuk membuat virtual domain, kita cukup menambahkan include dan di mana letak file virtual domain tersebut. Di sini saya juga samakan berada pada var case bin dan saya beri nama virtualdomain.com. Lalu di sini kita juga buat satu file baru, yaitu virtualdomain.conf dengan cara yang sama dengan komentar tadi. Karena saya sudah membuatnya, jadi langsung saja kita edit. Nah, isi dalamnya itu seperti ini. Jadi domain virtual domain apa saja yang kalian ingin buat dari domain utama tadi, yaitu verdanga.com. Di sini sebagai contoh saya menggunakan verdanga.edu dan verdanga.org. Setelah itu, seperti setting di name conf lokal tadi, kita harus membuat sebuah file untuk konfigurasi setiap zone ini atau setiap DNS ini nantinya. Di sini untuk membedakan saya memberi nama db.verdanga.edu dan db.verdanga.org. Oke. Nah, isi dari db.verdanga.edu ini sama seperti db.verdanga. Jadi kita bisa langsung copy saja. Copy db.verdanga. Jadi tadi kan kita beri nama dbverdanga.edu dan dbverdanga.org. Karena saya sudah sudah mengcopy kedua file tersebut, jadi tidak usah. Tapi untuk kalian yang belum, kalian bisa gunakan seperti cara tadi menggunakan komen cp. Setelah itu jika kita lihat jika kita lihat ini isinya sama seperti db.verdanga tadi. Oke, jika sudah, sekarang kita masuk ke setting resolve conf-nya supaya IP kita nanti dikenali di internet. Langsung saja kita edit di etc resolve conf. Nah, di sini kan masih kosong. Di sini kita tambahkan IP kita sebagai name servernya. Kita save. Setelah itu kita restart band 9-nya. Oke, kita restart. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah konfigurasi kita berhasil atau tidak, kita menggunakan command nslookup. Sebelum itu kita kembali ke direktori awal, nslookup. Oke. Coba kita masukkan IP kita 10.02.15. Nah, jika berhasil akan terlihat seperti ini. Jadi IP kita itu digunakan untuk dnsmail.verdanga.com dan juga www.verdanga.com. Lalu sekarang kita balik, kita coba lihat melalui DNS. Nah, kalau berhasil akan seperti ini. Jadi nama DNS-nya www.verdanga.com dan adresnya mengarah ke IP kita. Itu juga untuk mail.verdanga.com. Dan kita juga cek file domain yang sudah kita buat tadi. Kita gunakan verdanga.edu. Nah, sudah berhasil. Dan kita verdanga.org. Sudah berhasil juga. Itu untuk DNS-nya. Sekarang kita akan masuk ke konfigurasi web servernya.
Di sini web server yang kita gunakan adalah Apache. Oke, pertama-tama kita install dulu Apache-nya. Oke, jika sudah, untuk mengeceknya kita buka web browser kita. Kita bisa menggunakan web browser apa saja. Di sini saya menggunakan Firefox. Lalu kita coba buka localhost. Kita ketik localhost. Nah, jika berhasil akan terlihat seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini. Oke, karena sudah berhasil, kita kembali lagi ke terminalnya. Selanjutnya adalah penginstalan untuk PHP-nya. Oke, install. Oke, jika sudah, untuk melakukan testingnya, kita masuk ke file yang berada pada var www.html. Nah, di dalamnya kita buat sebuah file dengan nama index.php. Di sini saya sudah membuat file tersebut, jadi kita langsung saja edit dalamnya. Nah, kita buat seperti ini. Jadi nantinya file ini akan menjalankan PHP info dari versi PHP yang kita gunakan atau yang kita download tadi. Untuk menjalankannya, ini kita stop dulu. Untuk menjalankannya, di sini tinggal kita tambah /index.php. Nah, jika berhasil, tampilannya akan seperti ini. Ini berarti instalasi PHP kita sudah berhasil. Minimize dulu. Oke. Setelah itu kita lanjut ke penginstalan MySQL servernya. Oke, jika sudah selesai, untuk pengecekan MySQL servernya kita cukup menggunakan perintah nmap localhost. Nah, di sini kita sudah lihat MySQL-nya sudah berjalan. Ini artinya penginstalan MySQL servernya sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita sudah memerlukan paket-paket yang kita butuhkan untuk konfigurasi dari web server kita. Selanjutnya, kita akan membuat link dari dua file dari mod available. Caranya seperti ini: ln-s ktp apache mods available user dir conf. Ini akan dilinkkan ke htp apache mods enable. Oke. Nah, di sini terdapat error karena kita sebelumnya sudah melakukan link terhadap dua file ini. Jadi akan muncul pesan error. Tapi jika kalian baru pertama kali melakukannya, tidak akan terdapat pesan error ini. Selanjutnya sama, tapi yang membedakan ini adalah load. Oke. Nah, ini juga sama, terdapat pesan error karena sebelumnya kita sudah pernah melakukan link kedua file tersebut. Selanjutnya adalah kita akan membuat file directory public HTML, di mana nantinya HTML untuk halaman dari setiap user kita akan taruh di folder public HTML ini. Jadi pertama-tama kita masuk dulu ke etc scale. Nah, jika sudah, kita buat sebuah folder yaitu public HTML. Di sini karena saya sudah membuat folder tersebut, jadi saya tidak akan menjalankannya lagi. Tapi untuk kalian yang belum membuatnya, kalian bisa dengan cara seperti ini. Ini jika kita lihat, nah di sini dalamnya sudah terdapat folder
public HTML. Jadi nantinya setiap user yang dibuat akan mempunyai folder public HTML ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan coba untuk membuat user baru. Nah, user baru ini nantinya kita pastikan bahwa di dalamnya itu, dalam folder user tersebut sudah terdapat folder public HTML. Kita coba buat user baru. Misalkan kita beri nama Agus. Oke, passwordnya kita samakan Agus. Kita kosongkan. Yes. Oke, sekarang kita coba lihat pada folder Agus ini. Agus. Nah, di dalam folder Agus sudah terdapat folder public HTML. Oke, jika sudah, sekarang kita coba restart Apache-nya. Caranya yaitu dengan service Apache to restart. Oke, jika sudah berhasil, sekarang kita coba buka kembali web browsernya. Kita buka direktori user yang sudah kita buat tadi, yaitu Agus. Caranya adalah dengan ini, simbol ini, lalu Agus. Nah, ini merupakan direktori user dari public HTML untuk user Agus itu sendiri. Di sini karena masih kosong, jadi tidak terdapat tampilannya, tapi jika kita membuat sebuah file nanti pada folder public HTML, nanti akan terlihat di sini. Oke, jika sudah, sekarang untuk akses domainnya, ini kita clear dulu. Nah, untuk akses domainnya sekarang kita edit pada file etc host. Oke. Nah, kita tambahkan seperti ini. Jadi pada awalnya cuma ada ini saja. Terus kita tambahkan DNS atau domain yang nantinya akan kita gunakan untuk akses website. Di sini saya menambahkan www.verdanga.edu. Ini merupakan virtual domain yang kita sudah buat sebelumnya, dan www.verdanga.org. Ini kita abaikan dulu karena nanti kita akan bahas di pembahasan konfigurasi mail server. Setelah itu kita keluar. Selanjutnya kita akan melakukan setting terhadap nama host yang sudah kita masukkan tadi pada pengaturan sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke folder etc Apache site label, lalu http link conf. Nah, kita tambahkan seperti ini. Jadi untuk server name www.verdanga.edu, kita arahkan dokumen rootnya itu ke sini. Jadi var www.html.verdanga.edu. Jadi di dalamnya ini nanti kita akan buat untuk contoh, misalkan kita buat indeks HTML dengan isi seadanya. Lalu untuk verdanga.org juga sama, kita akan buat dalamnya indeks HTML yang sederhana. Lalu ini untuk localhostnya kita cukup arahkan ke HTML saja karena dia sudah memiliki indeks HTML sendiri, yaitu seperti yang kita buka tadi. Nah, ini merupakan indeks HTML dari Apache atau dari localhostnya. Lalu untuk ini kita akan bahas di pembahasan tentang konfigurasi mail server nanti. Oke, setelah itu kita minimize dulu. Kita kembali ke terminal. Jika sudah ditambahkan, sekarang kita akan siapkan file HTML sederhana untuk melakukan pengecekan atau testing terhadap domain baru kita tadi. Kita masuk var www.html. Ini sebenarnya di dalamnya pertama kosong, kita buat dulu untuk
membedakan foldernya, kita buat folder verdanga.edu. Ini untuk letak HTML dari domain www.verdanga.edu. Jadi kita edit indeks HTML-nya. Nah, kita tambahkan seperti ini. Ini merupakan HTML sederhana yang nantinya hanya akan menampilkan teks ini. Setelah itu kita tambahkan juga pada verdanga.org-nya. Sama juga, pertama kita buat dulu foldernya. Setelah itu kita buat index.html-nya, baru kita edit. Oke, sama, kita tambahkan juga. Jika sudah, kita restart Apache-nya. Service Apache restart. Oke, jika sudah, kita coba buka di web browsernya. Lalu kita ketik www.verdanga.edu. Nah, jika kita masuk ke domain ini www.verdanga.edu, kita nanti akan diarahkan ke HTML ini. Jadi nanti kalian bisa membuat halaman HTML kalian sendiri sesuai dengan kreasi kalian, dan kalian bisa edit di indeks HTML tadi. Lalu kita coba masuk ke verdanga.org-nya. Sama juga, kita sudah masuk ke halaman verdanga.org. Nanti kalian bisa edit sesuai dengan tampilan atau selera kalian masing-masing. Oke, itu merupakan penjelasan tentang web server. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi webmail atau mail server. Oke, untuk konfigurasi webmailnya, pertama-tama kita install dulu email servernya. Email servernya di sini kita menggunakan IMAP dan POP. Oke, jika sudah, sekarang kita masuk ke persiapan penempatan email ke direktori maildir. Jadi maildir ini semacam spool mailnya. Jadi nantinya email yang dikirim dan email yang akan dibaca itu akan diambil dari maildir ini. Oke, jadi pertama kita masuk dulu ke etc scale. Karena nantinya maildir ini akan ditempatkan di direktori masing-masing user. Setelah itu kita buat maildir make maildir. Nah, di sini karena saya sudah membuat maildirnya, jadi saya tidak akan menjalankan perintah ini. Tapi untuk kalian yang ingin membuat direktori maildir ini, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Ini jika kita lihat, nah di dalamnya ini sudah terdapat direktori maildir. Dan di sini kemarin kan kita sudah membuat user baru dengan nama Agus. Di sini kalau kita lihat, ya kita clear dulu. Kalau kita lihat di Agus, nah, sini dalamnya sudah terdapat direktori maildir. Jadi nanti setiap user yang baru dibuat otomatis akan memiliki direktori maildir ini. Oke, setelah itu untuk mengetahui apakah instalasi email server tadi berhasil atau tidak, kita coba gunakan nmap. Seperti biasa. Nah, di sini sudah terlihat POP dan IMAP-nya sudah dalam kondisi open untuk berjalan, sehingga proses instalasi email server tadi sudah berhasil. Oke, setelah itu kita lanjut ke penginstalan Postfix-nya. Oke, jika sudah selesai, sekarang kita akan mengedit main.js pada Postfix-nya. Langsung saja kita masuk ke etc Postfix main.js.
Nah, ini merupakan konfigurasi dari postfix-nya. Jadi sini kita tambahkan hostname untuk mail server kita, karena kemarin kita sudah membuat, yaitu verdanga.com. Kita tambahkan sini. Ini kita edit juga, kita tambahkan verdanga.com, dan jangan lupa kita tambahkan ini home mailbox mengarah ke maildir. Jadi tiap email yang dikirim dan diterima itu nantinya akan dibaca atau diambil dari direktori maildir ini. Jika sudah, save. Lalu kembali lagi ke sini. Setelah itu kita restart postfix-nya. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjut ke penginstalan webmailnya. Di sini saya menggunakan Squiremail sebagai webmailnya. Langsung saja kita install. Oke, jika sudah, kita aktifkan koneksi Squiremail-nya ke Apache. Lalu untuk yang kedua, kita masuk ke www.square.html. Ini karena saya sudah pernah melakukan koneksi atau link terhadap dua folder ini sebelumnya, sehingga terjadi pesan error. Tapi jika kita belum pernah melakukannya, tidak akan terjadi pesan error. Oke, sekarang kita masuk ke httpd conf-nya. Jadi kita akan mengkonfigurasi httpd conf-nya sehingga nanti saat kita mengetik www.verdanga.com itu akan otomatis mengarah ke login dari Squiremail. Langsung saja kita edit etc. Oke, sekarang kita tambahkan ini seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi kita tambahkan server name untuk verdanga.com dan dokumen rootnya ini akan mengarah ke sini, for www.squiremail. Nah, nantinya jadi saat kita mengetik www.verdanga.com pada browser, itu akan otomatis masuk ke login dari Squiremail-nya. Setelah itu kita kembali. Selanjutnya kita akan membuat user untuk saling berkomunikasi. Kemarin kita sudah membuat user Agus. Sekarang kita coba untuk membuat user kedua, yaitu Budi. Jadi Agus dan Budi ini nantinya akan saling berkomunikasi lewat Squiremail tersebut. Budi. Oke. Sudah. Langkah terakhir, kita restart dulu Apache, Pop, IMAP, dan juga postfix-nya. Oke, jika sudah, kita coba masuk ke web browsernya. Lalu kita coba masuk ke www.verdanga.com. Nah, nanti akan langsung mengarah ke sini, ke login dari Squiremail-nya. Lalu kita coba masukkan nama atau username dan password dari dua user yang sudah kita buat tadi. Yang pertama Agus, passwordnya juga Agus.
Nah, ini jika sudah berhasil login, kita akan mengarah ke sini. Sekarang kita coba kirim sebuah email ke Budi. Biasanya kita beri nama tes, lalu Budi. Setelah itu kita send. Ini jika kita lihat pada sendnya, ini sudah terlihat bahwa kita baru saja mengirimkan email ke Budi. Sekarang kita coba masuk ke user Budi. Nah, saat kita masuk ke user Budi, kita akan menemukan pada inbox terdapat satu pesan masuk. Ini dari Agus. Jika kita ingin reply pesan tersebut, misalkan kita balas, halo juga Agus, send. Lalu kita masuk kembali ke Agus. Nah, ini balasan dari pesan Budi sudah terlihat pada inbox dari Agus. Nah, sekian penjelasan saya mengenai konfigurasi DNS, web server, dan juga mail server. Semoga berguna untuk kalian semua. Terima kasih.